Tapi beliau dia lebih afdolnya itu minta ke Bang Juma. Dia ingin sharing dulu seperti apa. Bang Juma masih monitor? Enggak. Oh, masih gitu ya. Oke. Assalamualaikum Bang Go. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin disampaikan Bang? Silakan dulu Bang. Barakallah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak teman-teman. Selama ini bisa membuka cakrawala wawasan pemikiran saya tentang ajar kebenaran dari Muslim. Dan pada malam hari ini saya menyatakan 100% saya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar. Masya Allah. Aduh, indahnya jadi seorang Muslim. Kenapa Bang? Tadi di telepon memutuskan untuk memeluk Islam. Ada yang mau disampaikan berbagi bersama kita, Bang Go. Silakan. Sebenarnya ada beberapa poin yang saya dapat. Tapi saya mungkin akan privat dengan Bang Handi, Bang Juma sama Mbak Blokir Permanen, Asidik sama Arasid. Kita akan mau privat persoalan itu. Kenapa tiba-tiba saya memutuskan? Padahal waktu kemarin aja Mbak Hesti aja udah sampai ledekin saya berkeras, dan tiba-tiba saya memutuskan. Intinya ada satu hal di dalam Kristen. Mohon maaf teman-teman Kristen, saudara Kristen umat yang terdahulu. Tapi di Muslim tidak pernah mengajarkan bahwa di mana seorang itu membicarakan aib suami. Itu aja yang melihatnya dari situ. Masya Allah. Agak privat memang ini Bang Juma. Apa perlu dibongkar Bang Juma? Agak privat dia. Ya nggak apa-apa. Tidak masalah, nggak apa-apa. Tapi bukan karena itu saja yang Anda memeluk Islam ya. Nanti aja Bang. Soalnya ya, bukan karena itu saja. Karena kan dari awal kan Bang Handi sama Bang Juma sama teman-teman udah lihat cara saya membantah, cara saya berdiskusi seperti gimana. Sebenarnya sudah ada kekuatan, tinggal terpeleset sedikit aja, akhirnya saya terpeleset. Dan saya ucapkan alhamdulillah, terima kasih buat orang yang membuat saya terpeleset. Masya Allah. Bunda Hesti ada mau diucapkan Bunda Hesti? Silakan. Pak Guit nih benar kan kalau memang mau mualaf, mau masuk Islam, berarti Pak Guitmi di sini harus jujur. Sejujur-jujurnya siapa Pak Guitmi sebenarnya. Mohon maaf, saya sudah tahu siapa Anda. Maukah Anda mengatakan siapa Anda di sini? Pak Guitmi? Saya tahu nama Anda loh. Pak Esti sudah tahu. Kalau menurut saya kalau Mbak Esti sudah tahu, nggak pernah dibongkar-bongkar gitu ya. Kalau Allah sudah menutupi aibnya, ngapain kita harus membukanya gitu. Ini bukan aib Pak Gu, ini bukan Ustaz Sugi, ini bukan aib nama. Siapa dia sebenarnya? Ini bukan aib. Di mana di komal saya dia selalu membawa nama orang. Saya tahu itu. Jadi Pak Gu ini saya minta kejujuran daripada Anda sendiri. Tolong katakan nama Anda sebenarnya. Itu loh. Anda berapa kali di room saya mengatakan nama Anda Bayu Guru Soekarno Putra, tapi ternyata itu bukan nama Anda. Saya minta kejujuran Anda di sini. Kalau mau masuk Islam harus jujur. Apa ada buktinya? Udah cukup. Apa ada buktinya? Panggil itu perempuan setan anjing itu sini. Udah jangan di stop. Perempuan setan anjing itu yang bicara tentang saya di sini. Sudah stop, jangan diperdebatkan itu udah. Bilang sama tuh perempuan setan anjing itu.
Jangan bicara-bicara nama jelek orang kalau dia masih setan. Udah. Bicara-bicara Tuhan tapi otak setan itu perempuan itu. Berani saya bicara tentang dia gitu. Udah stop. Itu salah satu yang membuat saya menjadi marah. Jadi ada satu yang apa ya, susah omonginnya lah, nggak gibah. Yang penting adalah sekarang gini aja Pak Go, betul-betul serius memeluk Islam ya, nggak usah nengok ke belakang, introspeksi diri ya, kedepannya lebih baik lagi insya Allah lah. Dalam memeluk Islam secara kafah itu saya rasa dengan dapat hidayah ya, nggak ada tendensi apapun ya, kita nengok ke depan sajalah, nggak yang kemarin-kemarin lupakan ya, memulai dengan yang baru kan gitu kira-kira ya pada guruku di sini ya. Setuju. Fokus ke depan. Ya, nggak usah nengok ke belakang, anggap aja sebagai apa ya, pengalaman lah. Pengalaman itu dijadikan sebagai hal yang menuju yang lebih positif, bukan diomongin lagi gitu. Tidak ada manusia yang tidak ada menemukan kesulitan dalam hidup, dinamika hidup itu. Kalau mulus-mulus saja yang nggak ada itu. Nah, tergantung kita dewasa menyikapinya ini semua. Jadi nggak usah bongkar-bongkar siapa dan siapa, yang kemarin dia sudah. Insya Allah kedepannya lebih baik. Bang Go, ini di Depok kan ya? Ya. Di Depok kan ya? Bisa gampang. Nanti kapan kita ketemu ya? Berarti ya. Sama kali kita ketemu. Saya pulang dari Banten aja. Ini saya masih di Padepokan Banten soalnya. Oh gitu, oke, siap aman. Kemarin Pak Go kan sama Ustaz Al terus ya? Iya. Ya, Ustaz Al itu juga alumni daripada teman kita juga, Bang Juma. Ustaz Al itu loh Pak D juga itu di. Iya, paham. Kemarin itu kan ada nampak itu kan. Pak Kuitmi dengan Pak Al itu. Siap. Dulu di JTT beliau. Intinya adalah bukan karena disakiti oleh siapa, tapi intinya adalah bahwa di ajaran Islam menurut Pak Go tadi itu nggak boleh membicarakan aib suami dimanapun gitu loh. Ini yang membuat juga sebagai langkah. Jadi banyak cara lah untuk itu. Tapi lupakan ini semua. Kedepannya saya rasa lebih baik dan lebih bijak dalam mengambil keputusan dan menjaga lisan kita lebih baik lagi ke depan. Gitu Pak Go. Ya. Dalam Al-Quran kan sangat jelas salah satunya itu yang membuat saya mantap. Bahwa dikatakan bahwa istri itu pakaian bagi suami dan suami itu pakaian bagi istri. Nah di sini itu tidak membicarakan tentang pakaian sesungguhnya. Artinya di situ antara suami dan istri saling menutupi. Ya, kalau suami kita nampak auratnya, aurat di sini tentu bukan aurat yang dimaksud seperti telanjang dan sebagainya, tidak, maksudnya adalah aib. Ya, kalau apa ya, suami dibuka aibnya, teman-teman, kan tidak boleh seperti itu. Sebentar, ada yang bisa gantian, ada yang mau naik. Bang Riki yang mau naik. Bang Riki mau naik. Halo, siapa yang bisa gantian? Sebenarnya gini ya, saya tidak perlu menceritakan di sini. Oke, saya aja best. Bunda Hesti mungkin mendengar dari omongan beliau. Tapi Bunda Hesti tahu nggak? Di offline, beliau menciptakan kejelekan dari Bunda Hesti dan semua teman-teman di sini. Ya, cuma saya kan diemin. Iya, udah Pak Kuitmi, nggak perlu seperti itu, nanti akhirnya terjadi warahmatullahi wabarakatuh. Udah dimaafkan saja lah. Ya, dimaafin aja udah. Karena nanti yang ada malah saling adu domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak baik itu. Jadi Ustadz Tugi ya. izin. Dari tadi ini Bung Riki up di bawah, mungkin ada yang penting kalian mau sampaikan. Izin Ustadz Tugi, bisa? Silakan. Silakan Bang Riki.
Ya, izin semuanya Gurunda, Bang Juma, Pak Ustadz Sugi, Bang Handi, Bang Asidik, Bang Ali, Mbak Blokir, kemudian host yang baik hati. Saya mungkin ingin turut bicara ya. Kita tadi di Komal lain juga dengan Bang Hati Malaikat atau Pak Gowitmi sudah bicara-bicara, dan selama ini saya intens di WA, teleponan, chatan gitu ya dengan beliau. Meski kami berbeda iman, tapi kami bersahabat baik dan selama ini beliau lurus-lurus saja. Perihal tadi saya mendengar Mbak Hesti, sebetulnya itu tidak perlu diungkap di publik. Kemudian karena hal ini sudah terungkap, otomatis saya minta izin Bang Hati Malaikat untuk bicara apa yang saya tahu. Boleh Bang Hati Malaikat? Silakan. Bang Riki kan pegang KTP saya yang asli, silakan. Ya, baik. Begini semua Gurunda semua, agar tidak jadi fitnah bahwa ada keinginan seseorang dan alhamdulillah sudah mu'alaf, ini adalah suatu yang baik buat beliau sendiri, sudah menemukan jalan lurus. Kita tidak boleh lagi menambah keburukan. Bahwa Bang Hati Malaikat ini memang perjalanannya pernah bicara tinggal pencet tombol atau apa ya bahasanya, pencet knop. Beliau bicara tinggal pencet knop saya untuk menjadi muslim. Nah, kebetulan sekarang sedang dilanda juga perhara rumah tangganya. Saya terpaksa harus bicara, sedang dalam prahara dan dalam kesedihan batiniahnya. Kemudian beliau menemukan hidayah. Itu mungkin jalan Allah. Tidak baik juga ketika jalan Allah ini diimplikasikan dengan sesuatu masalah yang lain. Saya mohon kepada semuanya, jangan diangkat permasalahan itu. Baiknya kita doakan Bang Hati Malaikat betul-betul istiqomah menjalankan syariat Islam, ilmu tauhid beliau tegakkan, dan beliau sekarang 1 bulan sedang di pesantren Abuya. Begitu barangkali Gurunda semua, mohon maaf kalau ada kata saya salah. Silakan standby. Ya, terima kasih ya. Memang kalau tadi ingin saya katakan bahwa ketika saudara kita ini sudah memeluk Islam, maka wajib kita lindungi nama baiknya. Karena kata Nabi, barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya. Barang siapa yang membongkar aib saudaranya, maka Allah akan bongkar aibnya. Bahkan dia akan dipermalukan hingga di rumahnya sendiri. Nah, jadi sudah menjadi kewajiban kita. Makanya tadi saya itu nggak usah stop, saya bilang. Kenapa? Beliau sudah muslim, ya mari kita jaga harga dirinya. Gitu. Bang Juma ada yang mau di... Sementara saya nyimak aja dulu. Saya belum tahu duduk perkaranya apa, selain daripada saudara kita Wetmi ini sudah bersyahadat. Di sini kebetulan ada Gurunda ya. Saya bisa bicara sebentar aja. Jadi kejadiannya Gurunda ya. Saya bisa bicara sebentar aja. Jadi kejadiannya selalu menghantam para oten-oten yang muter-muter memberi penjelasan di room. Ini saya bicara aja apa adanya, biar semua teman-teman tahu. Istri saya itu selalu marah kepada saya. Kenapa kau menghantam oten-oten? Saya bilang saya hantam karena mereka salah. Dan itulah yang terjadi perdebatan, dan Bang Riki kebetulan kemarin sempat mendengar, saya tidak tutup mic, dan sempat mendengar ada perdebatan saya dengan istri, dan istri memang menjelekkan muslim di situ yang saya tidak suka. Mohon maaf saya potong. Tiba-tiba. Itu mohon maaf bentar. Itu di bawah kan banyak bilang disuruh saya minta maaf. Saya mau minta maaf mau ngapain? Saya minta maaf mau ngapain? Enggak teman-teman di bawah. Hesti udah dengerin. Udah biarin aja. Saya minta maaf mau ngapain?
Hesti tahu kan netizen kan, tahu kan netizen. Oke, siap. Iya, iya. Nggak apa-apa Bunda, nggak apa-apa Bunda, nggak apa-apa Bunda, nggak apa-apa Bunda. Oke, teman-teman di bawah, teman-teman di bawah, tidak ada yang dijelekan, tidak ada. Teman-teman di bawah, teman-teman di bawah, teman-teman di bawah, ya saudara-saudaraku yang di bawah, Bunda Hesti tidak salah dalam hal ini, karena Bunda Hesti hanya menerima informasi sepihak. Dan saya kan selama ini kan tidak pernah muncul. Kenapa saya tidak pernah muncul? Karena keluarga istri saya itu langsung menekan saya. Jujur aja saya mengatakan. Disitulah saya langsung berpikir bulat positif, saya langsung lari ke Banten. Disitulah saya langsung menghadap oleh Abu Yasari. Itu cerita yang sebenarnya. Saya disuruh tidak masuk ke TikTok dengan alasan begini begitu, dan tahu nggak? Istri saya itu chattingan sampai bicara aurat, DM dengan laki-laki lain dan saya dapati. Ternyata apa? Itulah yang Kristen ajarkan. Stop, udah membicarakan aib, udah. Yang penting sekarang kedepannya lebih baik. Ada yang mau disampaikan ke Bang Juma? Silakan. Silakan Pak Go. Oke. Bang Zuma. Iya Bang. Mungkin waktu awal pertemuan dengan Bang Zuma kan Bang Zuma sudah tahu sebenarnya arahnya saya kemana. Waktu kita berbicara tentang merahnya. Iya. Makanya tadi saya telepon Bang Andi, saya izin, saya sudah disahadatkan oleh Abu Yasari, tapi saya mau di depan Bang Zuma dan teman-teman di room, karena saya juga kenal kalian semua di room, biar tidak ada fitnah. Kenapa saya bicara tidak ada fitnah? Karena saya sudah mendapati semua, termasuk dengan chattingan dari dia dengan Mbak Hesti, saya sudah dapati semua, dan di situ saya melihat bukan Mbak Hesti yang salah, dia sendiri yang membongkar aib. Jadi saya tidak mempersalahkan Bunda Hesti dalam hal ini. Justru saya malah berterima kasih Bunda Hesti karena ada beberapa kalimat di situ yang Bunda Hesti malah menasihati dia. Di situ. Jadi seperti itu. Jadi izinkan saya Bang Zuma teman-teman untuk menjadi seorang muslim yang sejati dan diterima di keluarga besar. Allahu Akbar, Masya Allah. Dulu saya pernah ngomong sama Pak Gubaid. Pak Gubaid ini ada tanda-tanda mau alap. Ingat enggak? Iya kan? Pernah saya ngomong seperti itu. Wah ini ada tanda-tanda untuk mau alap. Hendaklah. Ya namanya manusia, kita nggak ada yang tahu. Allah itu maha membolak-balikkan hati kita. Kalau Allah sudah memberi petunjuk, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalang-halanginya. Tapi ketika Allah tidak mau memberi petunjuk, tidak ada satu orang pun yang bisa memberi petunjuk. Begitu Bang. Masya Allah. Terima kasih Bang. Kita terima. Semoga Anda istiqomah di dalam Islam. Amin. Terusin Pak. Amin. Jadi seperti itu, Bunda Hesti, saya mohon maaf juga jika ada yang kurang berkenan dan kesalahan-kesalahan selama saya menggunakan akun GoWithMe kemarin. Jika ada kesalahan-kesalahan saya mohon maaf juga ke Bunda Hesti. Ya biar bagaimanapun Bunda Hesti ini saya awal main di TikTok, saya awal tahu dunia pertiktokan dengan perdebatan itu di room blokir permanen. Jadi seperti itu. Tapi kalau boleh tanya, ini agak keras dikit. Bang, ini benar-benar dari hati yang paling dalam. Ini bukan, nggak ada framing yang di sini ya Bang ya? Tidak ada framing. Sekali lagi saya bicara dari hati yang paling dalam, dengan ketulusan, dan dengan apa yang sudah saya perbandingkan, dan ternyata agama Muslim adalah agama kebenaran. Alhamdulillah. Masya Allah. Bisa diulang lagi syahadatnya Bang? Tadi nggak Di sini tidak ada framing. Bang Go, bisa diulang lagi syahadatnya Bang? Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Tapi biasanya begini tuh yang ada yang bersyahadat. Nah, ini tugasnya Pak D mungkin memberikan semacam apa ya Pak D? Ya tugas Pak D lah, kerja lah. Biasanya gitu. Silakan Pak D. Bang Juma yang tausiah, Bang Juma. Jangan saya. Lanjut akhi. Saya mau makan. Oke. Gini Gurunda, izin sebentar sebelum saya lupa, takutnya lupa ntar. Mumpung 1,9 penonton. Kalau saya pribadi untuk yang saudara-saudara seiman yang baru menjadi saudara seiman saya atau kami di sini yaitu umat Islam yang mu'alaf, tentunya kalau bisa jangan naik ke komal-komal dulu ya, debat-debat sama Kristen atau apapun itu, perdalamin dulu atau apalah itu. Karena apa, banyak hal yang harus dibenahi karena nggak enak juga preminya kalau baru mu'alaf tapi udah mulai nyerang-nyerang Kristen gitu, agama sebelumnya. Jadi kayak seakan-akan kayak ngejelekin rumah sendiri gitu. Kalau saya pribadi, saya nggak pernah mengangkat mu'alaf ke sini, ke rumah saya yang masih baru-baru. Apalagi yang di TikTok ini saya nggak pernah. Karena apa? Ya seperti itulah. Intinya nggak boleh ngomongin terlalu cepat gitu, terlalu cepat. Kalau kayak Hesti kan ya itu kita udah tahu lah seperti apa backgroundnya, berapa lama udah dia sebelum ada TikTok mungkin beliau udah seperti ini. Tapi kalau saya pribadi yang baru-baru saya nggak pernah naikin. Karena apa? Untuk menghindari framing itu, menjelek-jelekan agama sebelumnya. Khususnya sekarang dengan Pak Go. Ya Pak Go ya. Ya Pak ya, lebih ini sekarang kan masih di sana. Nah, saya jujur fokus. aja. Siap. Ya saya jujur aja gini, saya pun mungkin udah mau meninggalkan dunia TikTok. Saya lebih fokus ke pesantren. Siap, ya. Subhanallah. Itu sudah putusan dari hati saya. Aku boleh sedikit ya? Boleh, siap. Silakan Ustaz. Ya. Karena diakui atau tidak kan kita pun dari kemarin sering ya berkomunikasi, sering ngobrol, sering berdiskusi. Walaupun pernah kan Pak Gowit juga pingin ngobrol sesuatu, artinya mungkin hal yang lebih mendalam ya. Saya sih berpikirnya ke sana, artinya mendalam tentang keislaman, hanya belum terrealisasi kan gitu. Nah, itu aja yang saya masih ingat, dan selebihnya adalah saya sudah tidak tahu Pak Gowit itu yang lalu itu seperti apa. Yang saya ingin ucapkan, saya mohon maaf kalau ada selama kita ngobrol diskusi, ada perasaan atau perkataan saya pribadi mungkin yang menyinggung atau bikin tidak enak selama kita berbeda keyakinan. Saya mohon maaf, kedepannya kita sudah saudara dan kita insya Allah saling rangkulan dan kita saling support, saling dukung, saling menjaga ya, menjaga insya Allah. Kalau dari saya pribadi perkataan saya mohon maaf. Kalau dari Pak Gowit ada sekiranya atau apa kalimat tanpa perlu minta maaf sudah kami maafkan gitu. Insya Allah kita saudara, lebih baik ke depan kita mari tinggikan kalimat Allah dan sedikit menyempurnakan kalimat syahadat bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu aja. Terima kasih Pak Gowit ya. Allahu Akbar, kita ke depan lebih baik. Boleh izin para gurunda. Host boleh izin. Siap, silakan. Ada ganjalan hati saya merasa bersalah, tapi sebelumnya saya terpaksa harus diungkapkan di sini juga. Saya tidak mau jadi ganjalan. Tadinya saya ingin telepon dengan Bang Gowitmi secara pribadi, tapi ini bisa menjadi kajian daripada Gurunda sendiri, semua yang ada di sini. Bang Gowitmi terakhir kemarin telepon saya, itu Bang Gowitmi posisi di mana, Bang? Banten. Kemarin pagi itu Banten. Oke. Berarti saya itu sudah di Banten ya? itu. Ya, sudah di Banten itu sudah. Oke. Jujur aja. Saya itu sudah saya itu berjalan kaki ke Banten. Iya. Setelah
Istri saya keluar dari rumah dengan membawa semua barang-barang dan surat-surat saya, dan saya berjalan kaki ke Banten ketemu Abuya di sana. Baik, Pak Goitmi. Gini, maaf. Dan saya diam di sana. Ya, maaf Bu Nunda semua di sini. Saya ada ganjalan pribadi, curhat pribadi kepada Bang Goitmi. Tadinya saya ingin secara silent, tapi ini penting saya katakan karena menyangkut tadi ada problem yang terungkap di sini. Jadi begini, pada saat telepon kemarin Bang Goitmi minta tolong ke saya ditransfer uang 100.000. Saya baru bangun tidur pada saat itu dan kebetulan di dompet saya cuma ada 50.000 rupiah karena 2 hari sebelumnya saya sudah membayari proyek. Saya tidak pegang duit. Baru saya pegang duit itu malamnya. Datang semua orang-orang proyek dan menyelesaikan, dan insya Allah hari Senin proyek itu berjalan. Jadi pada saat itu saya tidak membantu, mungkin saya berdosa karena pada saat itu Bang Hati Malaikat sedang dalam kesusahan. Mohon maaf Bang Hati, betul-betul itu saya sedang tidak pegang duit, di dompet pun ada 50.000. Duitnya semua. Itu nggak masalah, itu nggak masalah. Saya mohon maaf, jangan sampai jadi ganjalan saya. Ya Bang Goitmi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan berarti tidak membantu. Silahkan, saya standby. Teman-teman di bawah, sekali lagi ya, tidak usah berbicara. Bunda Hesti tidak ada salah ya. Dari hati yang paling dalam saya minta coba stop, tidak usah berbicara. Bunda Hesti minta maaf. Bunda Hesti tidak ada salah di sini. Bunda Hesti hanya menyampaikan. Ya. Ini ke Ustadz Alif, bagaimana ya statusnya ya? Kalau seorang suami sudah mualaf, sudah memeluk Islam, terus istri masih di sebelah begitu, apakah masih layak? Udah nggak usah. Aku udah nggak pikirin itu Bang. Udah nggak usah nanyain tentang dia. Keselamatan dia biar dia tanggung sendiri Bang. Kalau buat saya. Oke. Ya. Mungkin sudah Pak Gowit sudah paham lah poinnya ya, bahwa ketika menjadi seorang mukmin maka tidak mungkin bisa bercampur statusnya dengan seorang musyrik gitu. Itu kaidah di Al-Qur'annya. Betul. Kecuali hatatu. Iya, saya sudah banyak dapat ajaran di sini juga. Betul. Insya Allah sudah siap merelakan semuanya. Sekarang itu sudah move on. Maksudnya move on itu dari yang lalu ya. Merasa udah menemukan kebenaran, bismillah aja. Saya sih tetap berusaha berpikir positif karena begini ya. Hidayah itu bisa datang dengan cara apapun. Ketika di awal masih mungkin ada beberapa poin bergeser dari niat ketulusan 100%, insya Allah ya. Kalau kita makin perdalam keagamaan, keimanan, kita sempurnakan menjadi 100% manusia. Kok jadi mau kebablasan ya ngomongnya? Maksudnya 100% mukmin manusia. 100% mukmin ya, menjadi orang beriman ya, tanpa ada pikiran yang lain. 100% manusia beriman. Susah amat gitu. Ya gitu dong. Jadi Pak Go, jadi Anda ini nggak apa-apa ya? Ya. Anda yang diusir atau Anda yang mengusir? Enggak. Jadi gini ceritanya. Itu Bang Riki. Masih ingat nggak yang saya lagi jalan terus saya live? Bang Riki Ernawan. Iya. Malam itu kejadiannya. Jadi jebakan Paulus yang dipakai. Ajak saya keluar, ternyata udah ada orang di rumah untuk angkat barang. Begitu sampai di rumah, dia pura-pura beli rokok. Saya sampai di rumah udah kosong rumah. Seperti itu kejadiannya. Oke. Udah paham ya, nggak usah diterangkan terlalu jauh. Saya rasa semua udah dewasa. Nggak usah lebih panjang lebar. Ntar dibilang saya malah mengening agama yang sebelumnya lagi. Jadi udah nggak usah terlalu panjang. Yang penting intinya adalah kedepannya lebih baik. Mohon jangan sampai mengejek atau apapun dengan agama yang lama. Itu dilarang gitu ya. Kecuali diskusi ya, bisa edukasi, itu aja. Jangan sampai monolog terus emosi
sampai menghujat, menista agama lama itu nggak boleh, melanggar hukum. Dan itu juga melanggar agama Islam. Gitu ya Bang ya? Ya intinya saya minta bimbingan terus lah. Saya minta bimbingan terus, mungkin dari Asidik ya yang dekat di sini sama Bang Andi. Ya, saya minta bimbingan terus lah, sama teman-teman. Ya kalau ada waktu, Max ada waktu ya merapat ke kantor Bang Hendra. Yang kemarin aku Sherlock, ya main ngobrol di sana kita sambil ngopi. Kalau ada waktu. Saya mungkin di Banten di sini 1 bulan Bang, udah sekalian dengan mau kitanan. Udah mau sekalian dengan kitanan sekalian. Sekalian mau disunat dulu ya. Iya. Baru saya keluar. Masya Allah. Dan itu memang sudah keputusan bulat dari saya. Di Padepokan ya? Iya. Saya sementara menyendiri di sini dulu. Salam sama Buya. Maaf teman-teman yang di bawah, saya nggak bisa. Ya, saya tidak bisa open cam karena ini akun baru soalnya. Salam sama Buya di sana. Iya. Nanti disampaikan. Bang Juma, masih monitor Bang Juma? Masih. Ya, kalau seperti ini kiat-kiatnya seperti apa ya? Silakan. Yang pasti kalau misalnya saudara kita udah mualaf, artinya kan beliau sudah putus hubungan suami istri sebagai Kristen dengan istrinya. Ya kembali membujang, masuk dalam pasukan Dude. Dia masuk ke ini, komunitas budak keren nasional. Kalau dengan CB Bang Jema bahagia dapat anggota baru ya. Aku enggak. Ya kayak gitu artinya ya beliau sudah bersyahadat, alhamdulillah, masya Allah. Ya semoga suara saya kecil ya. Ya. Semoga kedepannya bisa istiqomah ya dengan masalah-masalah apapun itu yang kemudian muncul. Ya memang orang menjadi lebih baik itu banyak masalah. Terkadang masalah yang kita hadapi itu justru akan membuat kita jauh lebih dewasa gitu ya. Artinya bahwasanya kalau sudah jadi pilihan menjadi seorang muslim, ya harus istiqomah. Hal-hal yang tadinya mungkin menurut kita baik, tapi tidak berkesesuaian dengan akidah kita yang baru, ya kita tinggalkan. Begitu juga sebaliknya, hal-hal yang mungkin kita anggap buruk, tapi kalau itu adalah perintah di dalam agama kita yang baru, ya harus kita lakukan gitu. Yang pada intinya, perbaikilah hal yang masih bisa diperbaiki, kemudian hal-hal yang butuh dipertahankan agar untuk dipertahankan dalam aspek apapun itu, karena Islam itu selalu mengajarkan kebaikan. Jadi kalau misalnya hubungan dengan keluarga baik, ya alhamdulillah. Kalau sudah jadi seorang muslim menjadi mu'alaf, kemudian hubungan keluarganya ternyata harus putus, ya saudara saya ini bersabar gitu. Insya Allah Tuhan akan berikan yang terbaik gitu ya. Amin. Yang pasti hubungan suami istri ya setelah mu'alaf nggak lagi, kecuali istri juga ikut menjadi seorang mu'alaf, maka tidak perlu dinikahkan. Seperti itu. Saya kira gitu dari saya, Masya Allah. Ya, satu lagi saudara kita yang tadinya memang bersama dengan kita di sini, udah menjadi bagian dari kita, ya kita bahagia pastinya. Kita tentunya bahagia. Seperti itu Bang Witmi. Betul. Oke, mungkin ada yang lain? Bang Go, Anda kehilangan beberapa, tapi Anda mendapat saudara ratusan juta. Kira-kira begitu bahasa. Kalau dari saya tidak merasa kehilangan Bang.
Kalau dari saya tidak merasa kehilangan. Justru saya lebih bertemu dan lebih banyak lagi, Bang. Bukan kehilangan, tapi bertambah. Masya Allah. Itu maksudnya. Kalau boleh respect ke belakang, kemarin waktu Anda diskusi, debat, malah seakan-akan cenderung membela teman-teman Muslim. Bahkan kalau saya diskusi, Anda setuju dengan statement Muslim begitu. Apakah di sebelah Anda itu mulai dari situ kok begini caranya begitu? Kenapa nggak membela? Apa ada seperti itu? Ya mungkin harus sempat noise kan, sempat masuk ke mic saya kan. Mungkin Bang Handi mungkin sempat sedikit dengar kan. Cuma kan saya tetap bersikap profesional di situ. Ya. Jadi berawal dari situ mungkin ya dengan kenapa saya mengiyakan? Karena kan memang seperti itu di Alkitab juga tertulis seperti itu. Dan sudah berapa kali saya jelasin juga Alkitabnya, pelajari Alkitabnya. Bukan apa kata pendetanya. Tapi terjadi keributan. Ya udah, intinya adalah nyantri aja dulu di sana lah, introspeksi diri gitu ya, memperdalam. Baik Bang Handi, Islam. Iya, Bang Handi, mungkin izin dulu Bang Handi, izin dulu kepada semuanya. Sepertinya sudah selesai saya naik ke sini. Mungkin saya izin turun dulu. Mohon maaf kalau saya mengganggu atau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Erik, ada yang mau disampaikan apa yang udah nggak datang? Bentar ya. Pada Gurunda Sidik, silakan pegangannya. Lagi minum kopi, stop. Oh, lagi minum kopi. Wih, siapa yang berisik Bunda Rama? Lagi di bandara ini. Ada apa Bunda Rama? Agak tuh, Bunda Rama agak tuh. Kalau Sidik itu kita beri gelar Laskar dari Timur. Kuya, Hidup, agak ya. hidup Laskar. Labaco dari timur. Iya, daripada Laskar tak berguna gimana? Pilih mana? Betul. Ya saya rasa cukup gitu ya. Ya yang jelas secara resmi kita sudah mendengarkan Pak Go maupun saya nggak bisa menyebutkan nama aslinya di sini. Ya sudah memperdengarkan bersyahadat, tapi sudah memang bersyahadat oleh Abuya yang ada di Banten, tetap sekarang ada di sana untuk belajar Islam. Ya doa kami adalah ya konsentrasi aja dulu di sana, hindari dulu bermedia sosial kalau tidak penting, dan hindari dulu berdebat oleh siapapun. Itu sih intinya di sana, oke? Kalau ini memang rencana saya tidak akan menggunakan TikTok, Bang. Saya tidak akan menggunakan TikTok karena saya takut terpancing, Bang, dengan apa yang saya alami. Makanya saya tidak akan menggunakan TikTok. Ya. Siap, mantap. Semoga istiqomah. Kalau sekiranya ada apa-apa ya silakan bisa calling kami di sini untuk sharing apapun itu. Kalau bisa ya sesudah di situ ya ketemulah dengan kita nanti di Jakarta. Itu yang penting, harus ketemu dulu. Siap, Bang. Oke, cukup mungkin ya. Pak De, ada yang mau disampaikan Pak De sambil ditutup ini Pak De? Pak De, terima kasih Pak De. Bang Sidik, kerja Bang Sidik, apa yang mau disampaikan? Jadi gini sedikit aja ya. Ini buat teman-teman aja yang di bawah. Sedikit ya, jangan banyak-banyak ya. Silakan. Iya. Buat teman-teman yang di bawah ya, nggak usahlah kita saling menyalahkan antara Pak Go With Me dan
blokir permanennya itu cuman miskomunikasi aja gitu aja sih, karena kita kan sesama Islam gitu ya, gitu. Itu aja sih yang saya mau sampaikannya buat teman-teman di bawah. Lapang apa ya, maksudnya kita lapang dada untuk menilai sesuatu gitu loh. Itu kan miskomunikasi, kita juga nggak tahu ceritanya seperti apa kayak gitu. Gitu aja sih dari saya. Tadi ngomong Itu apa aja, sih Bro. Pak Siding ini, ngomong apa sih, nggak ngerti gue. Ini kan untuk typing di bawah itu, untuk tadi untuk blokir permanen. Itu aja, Prof. Oh iya. Bes, lu ngerti gak sih ngomongin lu? kompor. Bes, lu ngerti gak sih, Bes? Insya Allah ngerti. Saya mah sayang sama teman saya yang satu ini. Saya pelihara. Iya, karena lu sering dibantu, lu coba kalau enggak. Cinta gue sama dia. Cinta gue sama dia. Sayang banget gue sama dia nih, teman gue satu-satunya. Sama. Kemarin aku dikirimin motor. Tapi udah 3 minggu, udah 3 minggu Bang Andi nggak pernah transfer, nggak tahu kenapa. Nomor tadi lu hilang. Ya udah ya teman-teman semuanya ya, kita doakan Pak Go tetap istiqomah. Tuh Bang Hens di bawah. Dukung kiamat jadi mualaf. Kita doakan Pak Go tetap istiqomah, banyak belajar, semoga dipermudah segala urusannya dan menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Bukankah Islam memang seperti itu? Islam itu, memeluk Islam itu bukan mulus begitu aja. Pasti ada rintangan, pasti ada cobaan, tapi kita itu dicoba. Pasti kita bisa, insya Allah bisa, di luar batas kemampuan kita. Cobaan itu pasti kita ada jalan untuk mengatasi itu ujian namanya, itu ya. Jadi nggak ada mualaf yang mulus-mulus saja, tapi insya Allah kalau istiqomah, sabar, terus dewasa, kurangi ego, jangan terlalu terbawa apapun itu, insya Allah semua bisa dijalani dengan baik. Itu sih, Anda bisa buka di halaman buku Tatang Sutaraman yang belum terbit di halaman 9. Kira-kira begitu. Sekian dulu ya teman-teman. Karena ini sudah pagi. Teman-teman di sini bersinergi terus. Maju terus. Bentar Prof. Bunda Rama dulu. Bunda Rama kerja dulu, Bun. Oh iya benar juga ya. Bunda Rama silakan tidak bicara. Izinkan aku bicara, saudaraku. Saya ingin mengucapkan, ini berisik ya, saya lagi perjalanan keluar daerah nih. Aduh kan kayak suara helikopter. Kayak ya, oke. Saya ingin mengucapkan selamat datang saudaraku Goitmi. Walaupun kita pernah berdebat ya, saling. Masya Allah ya, memang Pak Goitmi ini sejak mulai awal ya, dia tidak pernah menjelekkan Islam loh. Tanda-tanda beliau ingin disinggahi hidayah dari Allah. Masya Allah Bang ya, buka lembaran baru, tutup lembaran lama. Selamat datang saudaraku ya. Terima kasih Bang Handi atas izinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahma, hati-hati pegangan Bu Rahma. Bunda Rama mau kemana? Kayak mau keluar daerah, mau ke arah utara apa selatan? Ke Mamuju ini, di jauh perjalanan ke Mamuju. Tapi saya nyimak terus saudaraku. Oh ke Mamuju gitu. Kayaknya sepertinya masih di Maros itu. Ya hati-hati. Tahu di Maros. Enggak, di daerah Pangkep sudah di Pangkep. Ya udah lewati Pangkep. Jangan lupa mampir Mangkosok, kampungnya Ibes. Oh iya Bang. Paling ku tengok lah. Enggak, mampir. Singgah ini nih roti Maros, bilangin titipan dari Ibes gitu. Kalau ya. Siap host. Uni Rifa. Baca WA Dek. Gak enak banget gue manggil Adek nih. Ya udah cukup ya teman-teman ya. Ini saya rekam, saya upload besok. Izin ya Pak Go, ini saya upload ya di YouTube ya besok ya. Boleh ya? Ya, silakan. Terima kasih buat semuanya. Kita sama-sama bersinergi. Tentu kita mendukung Pak Go setelah memeluk Islam. Semoga kedepannya lebih baik. Tetap di Banten
belajar Islam lebih mendalam. Hindari dulu bermain media sosial apalagi berdebat karena masih labil. Ya kurangi hal-hal yang bisa membuat semakin tidak terkendali gitu. Emosi perlu dijaga dulu. Itu yang sebenarnya. Itu ya Pak Goya. Thank you brother. Selamat datang di kebenaran. Selamat datang di Islam. Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama lain selain itu. Terus berjuang bersama. Kita semua bersama. Semua mohon maaf atas segala hilap, insiden-insiden apapun terjadi dalam diskusi tadi, dalam percakapan tadi, itu sudah kami saling memaafkan. Jadi hal-hal yang negatif dibuang ke depannya lebih positif. Mari kita dewasa bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih juga atas penonton-penonton yang menonton di channel. Kita kembali setelah yang satu ini. Alam barzah. Bunda Rama terakhir dipangkep. Habis dipangkep itu baru ya? Iya baru bang, baru. Habis baru itu Takalasi apa lagi sesudah Takalasi? Apa lagi? Mangkoso lah. Ya. Mangkoso terus hampir sampai itu. Nih perjalanan saya nih. Awas kena, nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Oke, saya tutup ya. Saya lagi di jalan. Hati-hati. Bunda Rama yang nyetir ya? Tidak. Perjalanan jauh ini. Terus adekku siapa yang jaga di rumah adekku? Tidak ikut. Alhamdulillah akhirnya. Mantap bro. Go. Salam sama Abuya ya. Ya. Iya Bang. Palingan besok saya ke depan Bang, ke rumah utama. Saya kan di belakang ini. Yang di dekat hutan-hutan ini yang di pisang-pisang ini. Oh, dikasih tempat di situ. Yang di pisang-pisang Bang, yang katanya itu untuk apa? Tapakur diri. Oh. Banten mana sih? Ciomas. Oh, Ciomas. Ya. Tadi kalau ada yang lewat di situ yang ada rame-rame, nah itu tadi pas di Ciomas memang lagi rame. Ada beberapa yang mualaf juga sih tadi. Ya. Siapa yang memperkenalkan di situ? Hah? Siapa yang memperkenalkan? Kalau Abuya Syar'i memang udah lama saya tahu Bang. Saya kan perjalanan apa? Ya istilahnya jalan-jalan lah. Memang tahu. Terus sama Ustadz Al kenapa bisa akrab? Ustadz Al, nah jadi begini. Ini juga ada. Saya juga jadi nggak enak dengan beliau. Saya juga jadi nggak enak dengan Ustadz Al. Jadi Ustadz Al itu ada urusan dengan saya. Ya kan, ada sedikit bisnis lah terkait digital lah. Nah, ketika Ustadz Al lagi ngobrol dengan saya, datanglah istri. Dia curhat ke Ustadz Al. Ustadz Al kasih solusi. Besoknya dia cerita ke tetangga bahwa di mana saya manggil Ustadz untuk mengislamkan dia. Waduh. Padahal cuma bisnis gitu ya. Padahal bisnis. Saya jadi nggak enak sama Ustadz Al. Nggak apa-apa. Ustadz Al orangnya legowo kok. Iya, beliau saya paham. Itu mungkin ya saya juga tidak persalahkan Bunda Hesti di sini. Saya tidak persalahkan. Demi Allah saya tidak permasalahkan Bunda Hesti. Saya tidak persalahkan karena beliau cuma menerima berita doang. Gitu. Karena ada beberapa poin juga yang sampai saya berantem dengan dia, ya terkait dia bicara tentang Bunda Hesti. Sampai
Sampai dia bilang, ya kau kawin aja sama si Hesti itu. Sampai ngomongan begitu, sampai ada pernah keluar. Kalau kau bela-bela dia. Ya. Ini udah nggak direkam kan? Udah nggak live kan? Tapi ya masih area publik ini juga. Ini enggak, maksudnya biar yang lain tahu. Mohon maaf bukan. Jadi saya sudah coba bertahan gitu dengan peraturan yang ada di sebelumnya. Ya saya tidak berbicara agama, saya bicara sebelumnya. Tapi ya mau seperti gimana lagi gitu. Intinya saya harus keluar dari zona nyaman itu dan mencari zona yang lebih nyaman. Sip. Keluar dari zona nyaman, masuk ke zona aman dengan cara menjadi orang yang beriman. Amin. Nyaman itu belum tentu aman loh. Tapi kalau aman, insya Allah nyaman. Ya. Makanya memang saya sudah ada beberapa pemandu di sini sudah bilang, usahakan jangan dulu masuk ke TikTok, apalagi ke room debat, karena kamu ini masih panas. Kamu nggak bisa kesenggol sedikit, pasti hujatan yang akan keluar. Mereka juga udah ingetin. Memang saya bilang, saya belum akan mau naik-naik, saya lebih memfokuskan diri di sini. Ya. Gitu. Ya udah, Bunda Hesti ada yang mau Sebenarnya disampaikan? udah dari waktu lalu. Ya, nggak ada ya. Bunda Hesti mohon maaf ya. Alhamdulillah. Mohon maaf ya. Pak Goitmi bisa menerima Islam dan saya berharap Amin. saya berharap Pak Goitmi bisa menjadi Islam yang sejati ya. Islam yang sejati seperti saya. Amin. Jangan nangis dong, aku belum nangis. Dan aku berharap Pak Goitmi semoga menjadi Islam yang sejati dan jangan nangis lah. Saya nangis karena Bunda Hesti sekalipun istri ngomel apa-apa saya baca kok semua chattingannya Bunda. Malah Bunda di situ bela saya. Ada beberapa kalimat yang Bunda bela saya, makanya saya nangis. Sebenarnya saya bukan bela sih. Saya cuma berprinsip gitu loh. Berprinsip buat apa menceritakan aib suami kepada saya. Kalau tidak suka cerai aja, itu prinsip saya. Iya. Saya berprinsip karena saya walaupun saya punya mantan, saya tidak mau menjelekkan mantan saya. Kalau nggak suka udah tinggal buang. Itu saya. Jadi saya bilang ke istrinya, kalau tidak suka tinggal buang, gak usah cerita-cerita aib suami. Dan saya berharap saya sudah, ya Pak Goitmi tahu ya bahwa saya sudah mengetahui semuanya, dan saya berharap saya tidak akan membuka di sini, tapi saya berharap Pak Goitmi untuk berubah dari perbuatannya seperti itu dan menjadilah laki-laki yang baik, menjadilah laki-laki yang bertanggung jawab, dan menjadilah Islam yang sejati. Karena hakikatnya seorang muslim itu adalah berani bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Goitmi, dan saya janji gak akan bilang. Ya kemarin saya sempat ngomong ya. Kemarin saya sempat ngomong di komar saya. Tapi ini kalau ada memang benar-benar Islam yang benar-benar Islam, mualaf benar-benar mualaf, saya tidak akan mengatakan apa yang ada di kata-kata itu. Ya, dan saya berharap Pak Goitmi menjadi lelaki yang baik, bertanggung jawab, dan selesaikanlah rumah tangga itu ya. Karena kan sampai sekarang belum selesai ya. Nah itu. Jadilah muslim yang sejati. Allahu Akbar. Udah selesai. Jadi semua udah selesai ketika saya sudah putuskan untuk mondok, udah selesai. Oke. Makasih Bunda. Mohon maaf kalau aku punya banyak salah di Bunda. Tadi Bang Juma ngomong gak nangis, Bang Hadi ngomong gak nangis, aku ngomong nangis, dan aku mute lah.
cengeng amat ya Pak Goitmi, ternyata cengeng ya. Enggak Bu. Soalnya saya pertama kali ngajarin main TikTok ini bunda SD yang ngajarin saya duluan. Insya Allah. Iya, pertama kali naik TikTok itu kita ya diskusi ya Pak Goitmi ya. Mohon maaf ya kalau ada salah. Iya. Barangan typing di bawah jodoh Hesti itu jodoh Bunda Hesti sembarangan. Bunda Rama di mute bising ah. Kalian buat tahu Bunda Hesti ini saya kakak dari awal. Biar kalian tahu, saya anggap keluarga. Saya anggap keluarga dari awal. Semua ini samanya gara-gara Hesti ini sebenarnya. Kok aku pula? Apa salah dan dosaku? Apa salah dan dosaku? Apa salah dan dosaku sayang hingga kau menyebut namaku? Itu Bu Rahma ini nggak tahu konsepnya. Bu Rahma? Tadi kenapa bilang cengeng? Seorang kesatria itu bukan dia yang tidak pernah nangis, tapi dia yang tahu kapan dia bisa menumpahkan air matanya gitu, Ci. Karena tapi tadi boleh nggak Pak Goitmi? Bentar Bunda Rama. Bentar Pak Goitmi. Tadi waktu mengatakan 2 kalimat syahadat tidak sambil membayangkan mukaku kan? Tidak sambil menyebut namaku di dalam hati kan? Tidak kan? Oh, itu tidak akan terjadi. Oh, jangan. Mulai. Ini yang kadang saya makanya saya suka karena beliau ini yang cuma beliau ini yang suka bercanda dengan saya masalahnya. Anda tidak membayangkan muka saya kan? Anda tidak menyebut nama saya di dalam hati Anda kan? Jangan. Please Pak Goitmi, jangan. Karena saya sudah mati rasa. Jangan Roma. jangan Roma. Biarkanlah aku bahagia dengan kesendirianku, dan akan kubiarkan kau bahagia dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, siapapun itu. Biasanya kalau begini sebaliknya loh. Kenapa nggak mengingat aku? Sebaliknya loh biasanya. Oh, berarti itu bahkan tertulis di buku Tampang Sutarman ayat nomor berapa? Halaman 13. Halo, ya. Boleh ngomong? Ya, halo Bunda Rama bising. Halo. Iya, halo. Ngomong dikit. Ya. Saya tanggapi itu Ustadz Alif. Suami itu pernah nangis loh. Aku bilang, loh kok cengeng? Dia bilang, apa dia bilang ya? Aku takut kehilangan kamu. Aduh, ternyata tuh serius ya. Aduh, Masya Allah. Makasih Ustaz. Tapi kalau itu aku gak setuju. Soalnya dulu mantanku juga pernah nangis. Tapi terjadi perpisahan. Gak setuju aku tuh. Gak setuju. Jadi laki-laki itu ada 2 air. Jadi nggak bisa membedakan antara air mata dengan air itu. Itu ya. Air buaya. Kalau air mata itu biasa sedih bisa bahagia. Tapi kalau air itu pasti air apa nih? Bang Handi. Iya. Bang Handi. Yap. Sebenarnya Bang Handi masih ingat ya saya WA Bang Handi. Bang Handi saya mau masuk pakai akun Hati Malaikat. Bang Handi pernah ingat nggak? Yang minggu lalu. Iya. Sebenarnya saya sudah mau itu sebenarnya waktu di situ. Oh, seminggu yang lalu ya? Seminggu yang lalu. Ini Pak Hendra ini apalah Mikana naik. Yang di rumah Bunda Hesti. Orang gak ada Mikana suruh naik. Dia itu lagi gabut kalau kayak gitu. Entah Mikana naik, Sofiatu naik katanya tadi. Entah mana Tapi yang Sofiatu. jelas semua ini gara-gara Hesti ini, benar serius. Kok gara-gara aku pula Bang? Benar. Enggak apa kok gara-gara aku pula Bang Andi.
Orang ribut masalah rumah tangga, kamu lagi masalahnya kan? Kenapa sih lu jadi masalah melulu? Aku pula, aku gak ada sangkut paut sama rumah tangga dia loh. Gak ada loh. Jadi gini, itu si dia ya, saya sudah nggak bisa sebutin istri ya, karena tadi saya juga sudah dapat ceramah di sini masalahnya. Jadi aku sebutin itu si dia, itu dia kenal Bunda Hesti, itu. Jadi dia ngomong lah ini itu, tapi Bunda Hesti di situ ada beberapa poin yang memang Bunda Hesti tackle dia. Kenapa urusan rumah tangga kamu mau ngomong ke saya? Ada beberapa poin lah di situ yang Bunda Hesti memang hantam dia gitu. Tapi ya memang dasar udah bebal ya, mau gimana lagi. Nah di situ masalahnya. Kenapa? Ini masalahnya Bunda Hesti. Kenapa lu kenal? Jadi masalahnya ada sama dia nih. Enggak, istrinya nelpon ke saya. Nah itu dia. Terus, ya orang istrinya nelpon curhat. Aku marah. Aku bilangnya gini loh. Ya karena aku agak pernah masalah sih. Memang gak benar. Kok aku pula orang bininya yang nelpon. Orang nelpon gimana sih? Bang Hadi kalau nelpon aku jawab. Nanti kita conference saja. Ada rekamannya kok. Jadi dia itu bego. Dia pakai telepon. Dia nggak tahu handphone dia itu connect dengan handphone saya. Jadi apa yang dia nelpon kesadap. Gitu. Jadi aku bilang kamu bego. Suami kamu ini orang aib. Mohon maaf. Sekalipun sudah pisah, sudah nggak ini sama mantan, jangan dicerita jeleknya bang. Apalagi kalau ada anak ya. Iya, anaknya 3. Nah kan udah tutup. Sebenarnya bukan itu saya permasalahkan Hesti ini loh. Kenapa lu terima telepon? Astagfirullahaladzim Bang Handi. Ya Allah ya Rabbi. Ini bukan. Jadi gini. Jadi Pak Kuwitmi ini. Dia aku kasih tahu ya 1.300 orang. Pak Kuwitmi ini masuk Islam. Ya gara-gara aku lah intinya ya. Biar tahu kalian. Bukan. Gara-gara lu bikin rusak semua. Astagfirullahaladzim. Mulai kompor. Orang aku ditelepon. Ya kenapa lu terima telepon? Lah. Aku kira dia bilang Mbak Hesti nggak tahu. Mbak Hesti nggak tahu nomor dia. Saya surupnya dirungkatin bes, mau beli beras bes. Astagfirullah, sabar amat. Beras. Bang Juma itu masih ada Bang Juma. Bang Ibes. Coba Bang Juma mana tahu. Bang Ibes tapi jangan apa ya. Masa aku disalahin sama Bang Hadi Bang. Masa katanya gara aku. Bang Juma, ayo dong keluarkan suaramu Bang. Suara tenaga dalam. Wah. Gitu. Bunda Hesti juga kayak nggak tahu Bang Handi. Bang Handi bercandanya dia itu. Tapi kali ini aku nggak serius loh, bener dia tuh. Ya emang nggak serius bercanda. Ya, iya emang nggak serius. Oh iya, salah ngomong gue ya. Bang Juma ngomong dong Bang. Aku disalahin nih Bang Andi. Makanya Bang Juma jangan diam aja di pojokan. Makanya kalau ayo Bang. Ada telepon itu ketahuan itu gitu loh. Ini masalah Bang Juma. Macam mana pun. Badi kayak mana ya sebagai abang, diam aja dia. Kemana saya dibilang GWM itu Mikana? Memang suara Mikana sama suara saya sama kah? Bang Juma, bela aku Bang. Nah diam aja dia. Berarti tidur di sana mau subuh. Ya udah kita istirahat dulu yuk. Rungkatkan aja lah. Oke semuanya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi katanya dia mau tidur ngantuk ya kan. Tiba-tiba dia naik sama Gwitmi. Ada aja masih Andi. Enggak, Gwitmi nelfon gua. Jadi gua naik lagi. Tadi sebenarnya saya udah di kamar mandi gitu loh. Biasanya kan aku tidur di kamar mandi tuh. Telepon. Oh, baru tahu aku Bang Andi tidur di kamar mandi. Ya emang begitu. Tidurnya berdiri apa jongkok? Hah? Tidurnya berdiri apa jongkok? Ya baring lah, masa tidur berdiri. Mulai. Giliran mandi di kamar tidur. Iya katanya kan. Giliran tidur di kamar mandi. Di dalam kamar ada kamar mandi, gimana sih lu nggak denger budek apa ya? Mana ada, tadi aku udah masuk kamar mandi gitu. Nah, nyalain kuping aku lagi.
Di dalam kamar ada kamar mandi. Nggak ada, nggak kayak gitu ngomongnya. Tadi aku udah masuk kamar mandi, gitu ngomongnya. Iya, aku masuk di kamar yang ada kamar mandinya gitu loh. Nggak kayak gitu, nggak gitu. Budak nggak denger, budak bener. Nyalain orang budak lagi. Budak bener nih orang nih, gue bilang ini kamar mandi ada kamarnya. Nah, di dalam kamar mandi ada kamar lagi gitu loh. Nggak gitu ngomongnya Bang Andi. Di dalam kamar mandi ada kamar. Iya, tertulis di Tatang Sutarman nomor 32 ya kan? Ya, bukan. Nggak ada nomornya, belum dikasih nomor. Iya, aja biar nggak benjol. Makanya jangan suka teleponan yang enggak. Bikin rusak. Gitu loh. Aku pula Bang Handi. Tapi kan bagus juga. Aku ditelepon terus diceritain. Akhirnya terjadi keributan. Dan Pak Gwidmi bersedia masuk Islam. Kan ada hikmahnya. Ya tapi kan gara-gara lu juga terima telepon orang ngapain? Iya berarti ada hikmahnya. Gara-gara telepon itu keterima Pak Gwidmi masuk Islam. Kan ada hikmahnya. Ayo. Terus yang nyuruh terima telepon siapa? Ya aku angkat sendiri orang HP aku. Ya tapi kan nggak boleh begitu. Ya HP aku bunyi. Ya masalah telepon kan perlu dilihat-lihat dulu siapa begitu. Asal main seruduk aja gitu loh. Pak Hen data mana data? Data apa Pak Hen? Nanti ku kirim datanya ya. Data apa minta Pak Hen ini? Jadi perlu dipikirin dulu kalau terima telepon siapa gitu. Ini main seruduk aja. Astagfirullahaladzim. Lama-lama. Jadi gini Bang Andi, kalau saya dengar rekamannya, kemungkinan Bunda Hesti nggak tahu nomornya. Karena ketika halo ini siapa gitu. Nah baru ini istri Bang Gul. Nah baru mulai terjadi percakapan di situ. Jadi handphone dia itu connect dengan handphone saya. Enggak begitu, saya paham itu. Sebelum terima telepon itu mah dia tahu kalau ini kesadap. Dia WA-an dulu, kompakan dia itu. Dia WA dulu. Enggak ada WA-an. Enggak ada WA-an. Pertamanya DM-an. Mulai terbuka kan? Mulai terbuka. Jadi ada settingan di sini gitu loh. Settingan? Iya. Settingan apa? Ya lu. Gue nyeting apa Bang Hadi lama-lama sepain. Enggak, jadi punya DM-nya itu. Kalau gue punya rebus sepak. Jadi lebih dulu dia DM Bunda Hesti itu di akun yang di Olfa. Saya tahu, saya lihat. Nah kemudian dia pindah di akunnya satu. Baru terjadilah tonan di situ. Saya tahu semua. Sudah. Intinya itu sudah lewat. Saya tidak permasalahkan itu. Justru saya berterima kasih banyak sama Bunda Hesti. Itu sudah ngingetin dia, sekalipun diamnya pada bandel tapi tetap ingetin. Sebenarnya sih Pak Gwidmi Pak Gwidmi udah nggak mempermasalahkan. Yang bermasalah di sini Bu Hesti gitu loh. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Lama-lama aduh. Udah tidur lah Bang Andi, tidur jam 3 tidur. Ya makanya jangan suka jadi masalah lah begitu. Gak bagus lah. Kok gua lagi. Salibkan Bunda salib. Sepak Bade, aku melihatmu, apa kabar Bade? Bade kemarin aku ke Batam loh. Tapi pengen ini aku gak punya nomor WA Bade. Pengen ngajak ketemuan. Bade, ketemuan yuk. Tapi aku gak punya nomor WA Bade. Bade katanya sibuk. Ya udahlah, mungkin kita belum jodoh. Jodohku, maunya ku dirimu. Hai juga Bade. I love you Bade. Sayang. Aku nak ngajak ketemuan tapi susah amat ya. Ya biasalah untuk ketemu artis terkenal kayak Bade ini susah amat. Ntar kita ketemu ya kapan Bade? Kapan Orgoso? Salah. Kapan Bade? Kapan? Aku mau cerita loh ke Bade. Mulai kumat. Aku mau cerita Bade. Aku mau cerita. Kalau aku Astagfirullah. Diam kalian Hengki. Mbak De diam dulu katanya. Mbak De tambah cantik aja Mbak De ya.
Dia lebih cantik dari aku. Jadi yang dibawa ini murni real 100% saya dari Kristen pindah ke Muslim. Tidak ada Katolik. setting-settingan di sini. Katolik. Dari Katolik pindah ke Muslim. Ya, tidak ada settingan-settingan. Tidak ada istilah nyari koin. Tidak ada. Karena saya memang dari Katolik pindah ke Muslim. Bukan Muslim terus Muslim lagi. Gimana ceritanya? Ya memang ini Bu Hesti ini apa ya? Udah lah Bang Andi, aku lagi lama sepak juga Bang Andi. Aku lagi. Apa salahku? Tapi saya bangga ini dua bunda di atas saya ini. Bunda Hesti sama Bunda Rahma ini. Dari awal gembleng saya ini. Aduh. Enggak capek-capek mereka berdua pertama itu. kali Pak Gwitmi masuk sama aku tuh. Bunda Rama sama Pak Gwitmi tuh. Natalia jangan dilupakan. Itu yang selalu mendesak itu. Oh iya benar. Bukan Pak Ustaz Sugi. Pertama kali Mbak Gwitmi naik ke rumpu, pas kedua kalinya Iya, Bunda orang udah Rama tahu sama itu. Gwitmi ribut. Orang udah tahu itu gitu loh. Enggak usah cari pembelaan, kalau udah salah ya salah gitu loh. Astagfirullahaladzim. Hadis selebes. Allahu Akbar. Udah tercatat salah ya salah udah gitu loh. Mbak De belain aku Mbak De. Mbak De tengok nih Mbak De. Jadi Mbak Natalia juga itu yang mau Si Andi juga selebes itu nyalain aku terus Mbak De. sering memberi Mbak edukasi. De, aku adekmu dipojokin terus Mbak De. Mbak De tengok Iya. Bang Andi. Jadi ada Mbak Sepakan Natalia dulu, juga Mbak De. sih. Jadi saya yang apa ya statement Mbak Natalia waktu dia buka data tentang imamat 12 kalau nggak salah. Tentang imamat 12 kalau nggak salah. Nah di situ saya lebih kuat di situ. Tentang apa tuh, Pak? Yang imamat 12 kalau nggak salah. Apa itu? Ya, Tentang apa itu lupa saya. Itu Kalau kata ada Mbak De, Natalia, Bang Handi diam dulu, jangan ganggu budaku. I love you Mbak De, itu dibela itu. Iya Mbak De, Bang Handi. Dari tadi dia pojokin aku. Suruh diam jadi Bang Handi. memang lebih dulu Bunda. Jadi lebih dulu Bunda Hesti sama Bunda Rahma, kemudian ada Mbak Natali, yang mereka yang ngebully saya gitu. Maksudnya ngebully bukan ngebully apa, membesarkan hati saya gitu. Ini Pak Hendra dari tadi data mana. Tapi sebenarnya Pak Go ini Bunda Hesti kan lebih banyak merusak sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Tengok Mbak De, aku disalahin terus sama Bang Handi. Mbak De, tengok tuh Mbak De. Cepat dulu Mbak De. Bayangkan ya. Orang lagi Malas aku bayangkannya. Orang lagi live open cam, ada motor taruh di kulkas di samping kulkas. Bayangkan. Fitnah. Motor gitu kan, motor kecil dibawa ke bengkel, pasangin knalpot 2. Bagaimana ceritanya mau racing knalpot 2? Ya nggak kena lah gitu. Tunggu, Bang Handi, ini si host ini kayak mimpi ya. Dia ada di atas, kenapa dia ngetes di bawah? Nggak bingung. Nah itulah. Jadi nggak usah minta pembelaan kepada siapa. Lagian itu masalahnya ngapain lu terima telepon gitu loh. Astagfirullahaladzim. Itu mulu yang di lama-lama gue sepak nih orang. Jadi berani kalau kata Arasin besok. Bang Andi diam dulu kata Mbak De. Dari tadi gue lagi. Kenapa sih telepon begitu? Ya suka-suka aku lah, orang HP aku. Nah itu salahnya di situ. Ya kan HP aku, suka aku lah. Iya gitu. Mending kalau kasih edukasi ngomporin gitu loh. Aku ngapain ngomporin, aku kasih lah dia. Kasih tahu, ya kan? Enggak. Tidak ada kompor. Jujur Bang Handi, saya bukan ngebela Mbak Hesti, tapi tidak ada Mbak Hesti mendukung dia, malah di situ nggak ada. Malah kasih nasihat iya mungkin di situ ada. Ya. Saya bukan ngebela Mbak Hesti, tapi saya sudah lihat, saya sudah dengar semua rekamannya juga. Aku kan gerem Bang Handi. Dia ceritakan, aku bilang gini lah. Nggak sekarang gini aja Bunda. Kenapa ngomong kayak gitu sama saya? Kenapa nggak diceraikan aja? Kenapa nggak cerai aja? Aku gituin lah.
Ya Nah, kan? ini mas, Ya. ini di sini Kalimatnya kompornya nih. ada begitu sih. Ini kompornya nih. Kok kompor? Iya dong. Salah ngomong sih. Nggak, ngapain dia cerita-cerita rumah tangganya sama saya? Ngapain coba? Ya, ngapain lu cerita juga rumah tangga ke orang? Ya aku kan ada cerita rumah tangga ke orang. Ya, terus ngomong apa? Ya aku bilang aja daripada kamu cerita. Kalau memang Pak Gu ini begono begini kan dia cerita semua bla bla bla. Itu sama-sama lu cerita kan? Kan dia cerita gini-gini, aku tanya, nggak terus sekarang Ngapain lu nanya? Ngapain lu nanya? Ya aku bilang ngapain? Apa tujuannya ceritain kayak gitu sama aku? Ya, Tujuannya apa? Terus tujuannya apa lu nanya-nanya kepada orang? Ya kan aku mau nanya tujuan dia apa? Nah ini di sini kompornya karena lu nanya. Astagfirullahaladzim. Andi Selebes, butuh inju baru tuh rasa nih orang. Jadi gini Bang Andi, ketika dia ngomong begitu, ada kalimat dari Bunda Hesti, mohon maaf Bunda, ini maksudnya apa? Kenapa Nah, cerita itu dia ke tuh. saya? Nah di situ kenapa ada maksud ngompor-ngomporin gitu loh. Nah itu masalahnya. Nanya Bang, nanya. Bang Hestinya nanya, Mbak Hestinya nanya, kenapa cerita ke saya? Itu urusan rumah tangga kalian, kenapa cerita ke saya? Pertanyaan itu merupakan awal daripada kompor. Astagfirullahaladzim. Oh, gue sentil nih si Andi Selebes. Sialan. Kacau. Aduh. Aku dibilang lagi pihak Tapi ketiga di bawah. berasa enak ya. Ternyata benar ya. Berasa enak lah kepala jadi ringan. Sekalipun ada masalah beban berat, ternyata jadi ringan. Ya bebannya Pak Gwitmi ringan. Lah aku berat nih sebelah. Dari Ya janganlah, kesianlah bundaku ini. Yang di bawah juga janganlah, kesianlah bunda istriku ini. Ntar besok-besok kalian dicepak lah dia dari roomnya dia itu. Kalian besok. Lagian aku bilang sama kalian ya, kalian itu siapapun kalian tolong jangan menceritakan rumah tangga sama Di saya. bawah itu ada yang Rumah membenarkan tangga saya aja amburadul. Ngapain kalian cerita-cerita rumah tangga sama saya? Nah, itu di situ masalahnya. Iya. Curhat rumah tangga, curhat Mestinya rumah tangga. obrolan itu ngomongin kayak bagaimana arisan atau harga-harga sembako. Ngapain ngomong kayak gitu coba? Ya jangan salahkan aku, salahkan orang yang cerita sama aku. Terus ngapain lu mau diajak cerita? Sudah. Ya elah, Bunda bentar ya, saya mau ngobrol dulu sama Bunda. Ya udah, dia kata bentarnya ya udah kita dengerin. Lah Nah, aku ngapain lu mau dengerin terus mau ngobrol? Itu Bang masalahnya. Handi, Bunda itu bukan Oten. Saya nanya ya, melahirkan Yesus netes. Jangan ngomong gitu ah. Nggak boleh tuh ngomong itu. Batuk gua, jadi batuk. Langsung masuk Bunda Rama. Bunda itu bukan tadi Adi Selebes nih. Yang pasti saya sudah bukan Oten toh. Saya tidak mau dibilang Oten lagi. Enggak lah. Bunda Hesti tuh kadang-kadangnya tuh. Aku lagi. Sepak lah gua Andi. Makanya kalau telepon itu pakai dalil, pakai data gitu loh. Telepon pakai dalil, pakai data. Iya pakai data dong. Emangnya kami mau ceritakan apa agama? Iya jangan asumsi gitu loh. Astagfirullahaladzim, lama-lama gue sepak ini orang. Coba tanya Bunda Rama, harus pakai data ya Bunda ya? Benar tuh Bunda Rama tuh, harus pakai data. Oke, ini kalau ini apa namanya? Aku mau ngumumkan teman-teman ya. Aduh, di rumahku ada 2 anak singa. Dan anak singanya ini lagi rewel. Aku udah kasih makan gak mau diem. Jadi siapa yang punya induknya tolong kasih ke saya ya. Soalnya anak singanya nyari-nyari emaknya. Terima kasih. Pernah makan dulu? Bodoh amat kata si. Terima kasih ya Bang Andi ya sudah dengar keluhan saya pertama tadi ya. Terima kasih. Ya,
Kalau saya sih bilang gue harus jujur, kita itu. Intinya gini, saya punya PR satu. Intinya saya punya PR satu buat ke Bunda, ke Bang Handi. Intinya suatu saat saya akan buka kita. Yang Alah, pasti apa yang gaya lu. diomongin itu nggak benar. Gaya lu, mualafnya aja nggak di rumah gua. Mohon maaf, iya saya janji ya waktu kemarin. Aduh, mohon maaf. Salah lagi gua. Salah lagi. Makanya ini aku bikin akun ini, jadi biar akun yang lama dibuang ke laut lah. Maksudnya sudah tidak bawa-bawa kenangan lama. Apaan sih ini dibawa? Udah dibilang beliau ini sudah saya anggap keluarga saya, kakak saya. Tembak. Emang dia sasaran apa? Kalau mau nembak saya harus pakai peluru beneran, dan tembaknya jangan ke jantung tapi kepala, langsung gap. Gimana pula lah itu Bun. Ini Pak Gu ini harus berani jujur ya. Kalau saya bilang harus berani jujur, jangan ya bohong-bohong. Ingat, kebohongan hanya menyelamatkanmu sementara. Itu aja. Kebohongan akan menyelamatkanmu sementara, dan kebenaran akan membuatmu menderita selamanya. Betul. Cuman ini saya bukan mau ngebela diri. Yang dia omongin ke Bunda itu fitnah itu. Itu aja sih kalau saya. Saya nggak mau perpanjang. Saya mah cuma ketawa-ketawa aja dengan itu. Tapi ada bukti loh. Ada bukti. Makanya saya bilang nanti suatu saat saya akan pembuktian dengan orang yang ada bikin skenannya itu. Orangnya udah ketemu kok. Ini sebenarnya gara-gara, ini sebenarnya awalnya ini kan gara-gara bla 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 yang Pak Gu ini bilang ke Singapura. Itu jadi kebongkar semuanya. Makanya jujur. Kalau di Indonesia aja. Kalau Singapura baru Singapura bilang. Kan awalnya gara-gara itu kan. Akhirnya kebuka semuanya. Gitu sih. Ya gimana ya. Saya mau cerita. Tapi nantilah. Ada deh Bun. Ya. Jadi gini Bunda. Yang pertama. Saya berantem bukan dari situ sebenarnya ya. Udah gak usah ngomongin sini, gak usah. Gak usah. Enggak. Ini ringan. Ini bukan masalah aib. Saya bicara bukan masalah aib, bukan. Jadi bukan masalah itu. Jadi, saya sudah anggapkan Bunda sebagai kakak saya, ya kan. Sekalipun saya tidak pernah. Benar nganggap saya kakak. Benar nganggap saya kakak. Ya. Kalau benar nganggap saya kakak, nanti saya DM nomor rekening ya. Kalau benar nganggap saya kakak, nanti saya DM nomor rekening. Iya. Suatu ketika ada satu muncul kalimat gitu. Ada suatu muncul kalimat yang tidak mengenakan telinga. Waktu itu Bunda lagi ngomong masa lalunya Bunda. Masa lalu biar terus cemburu. Saya gitu. bentaklah dia di situ. Nah, karena saya bentak. Yang bilangnya gini ya. Kamu tuh bablokir. Dia kayak gitu, dia kuat, dia ini dan dia menyuruh Pak Gu ini ya. Pokoknya gitulah ya. Aku nggak mau buka ini ya. Pokoknya berani jujur lah ya. Kemudian berani jujur kayak Mbak. Kayak coba tuh Bunda blokir, jujur orangnya. Dan karena kan ya Pak Gu ini ada belata-tata gitulah ya. Itu yang membuat Pak Gu ini sakit hati ya. Karena tidak mau disamakan dengan saya. Ya sebenarnya sih iya, kita tidak boleh membandingkan seseorang dengan seseorang. Sebenarnya iya. Bukan. Gini, bukan ke sayanya. Hinaannya itu lebih ke Bunda sebenarnya.
Jadi penghinaan sebenarnya yang keluar kalimat ini. Nah, saya bentak dia. Saya bilang, kamu nggak boleh begitu. Kemarin mereka memecahkan masalah kamu dengan anak kamu loh, saya bilang. Sekarang kamu bicara kejelekan mereka. Kamu nggak boleh begitu. Oh, ngamuk dia. Telepon langsung ke adik-adiknya, ke adik kakaknya. Nah, adik kakaknya marah ke saya. Oh, jadi kamu lebih membela yang di tim. Saya bilang bukan membela, tapi saya nggak mau menjelek-jelekkan seperti itu. Saya sama mereka berteman dekat loh, saya bilang. Gitu. Nah, ya muncullah kalimat, kalau begitu kau kawinlah saja sama si Hesti itu. Nah, makin marah saya. Kenapa kau bicara begitu? Jadi biar Bunda tahu ya sebenarnya. Cuma kan saya orangnya kan diam, nggak mau ngomong di publik karena dia masih bersama saya juga. Ya saya harus menjaga kan, gitu. Iya tadi pas mualafnya itu tadi kita coba jujur Pak Gumi tadi pas mualaf gak membayangkan mukaku kan, gak menyebut namaku dalam hati kan. Oh, saya membayangkan keluarga terdekat saya yang ada di TikTok, bukan keluarga yang di mana yang saya bayangkan. Keluarga saya yang ada di TikTok, yang selama ini mendukung saya, support saya. Aku kira dia pas baca 2 kalimat syahadat Bismillahirrahmanirrahim. Muka awak yang dibayangkannya. Bang Agung, jangan. Bang Agung jangan kompor di bawah. Masa mau cari Pak Jitoni, Pak Hendra ada aja typing lain. Pak Hendra. Woi, cantik kali ya di tuku 222. Wah, pasang togel besok dia. 2222. Cantik pula dia 222 pasang besok togel ya. 2-4 kali. Jadi teman-teman semua mohon dukungan ya. Mohon dukungan semua, Bang Agung mohon dukungan ya semuanya. Mohon dukungan saya, Bang Ibes mohon dukungan juga semuanya yang ada di Jabodetabek. Ya. Aku mau pasang togel dulu. Jangan ragu cantik untuk kali angkanya 222. Woi, pasang dulu togel 222. Ya sekalipun saya ada salah di Bunda Hesti, padahal janji saya ke Bunda Hesti di room dia sebenarnya. Ya nggak apa-apa. Kalau mau mualaf itu, ini Bang Erdogan orang pasang togel. Kalau mau mualaf itu gini loh, jangan karena di room si A, si B, si C, tapi mualaflah tulus karena Allah. Itu karena sejatinya kita mau Muslim itu karena Allah gitu. Bunda Hesti suka nugil ya kadang-kadang. Pasang togel apakah boleh? Nggak boleh. Togel lah rambut, iya aku tahu. Jangan. Aku cuma bercanda loh. Kalian serius sekali kalian nanggapin netizen. Kalian kayak nggak tahu Bunda Hesti aja bercandanya kayak. Oh ini blokir permanen, temanku tadi udah disunat. Alhamdulillah, itu yang mualaf kemarin ya Bang Erdogan ya. Alhamdulillah udah sunat. Kenapa nggak aku yang sunati? Saya boleh nanya dong. Yang sudah sunat, pengalaman sunat gimana itu? Nggak sakit, disunat pakai nggak sakit, disunat pakai kampak. Astagfirullahaladzim. Jangan begitulah Bun. Jangan kau takut-takuti saya ini. Iya, pakai kampak itu pakai si Agung pakai gergaji lagi. Masya Allah, makin sadis pula nih komandan satu ini. Iya, pakai gergaji. Aduh. Ya Bun ya, Bunda Hesti ya, mohon maaf ya jika ada salah kata apa semua. Ya sama-sama Pak. Udahlah udah jam 3 tidurlah lagi. Oke, teman-teman semua, wali taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Bang Sidik. Bang Sidik.
Ya udah ngobrol aja. Assalamualaikum. Ngobrol apa nih? Apa aja. Oh, jadi tidur. Kayaknya. Barusan mau pesan-pesan sama Bang BM. Turun tadi. Mungkin ada oten gitu di bawah. Apa gitu? Yuk kali aja ada sisa-sisa ini. Sisa-sisa kafir. Sisa-sisa kafir. Ya, sisa naik. Iya. Mumpung masih tidur. Ini kalau dikikikin semua, begitu gua rungkat, tetap kepental ya pada ya? Maksudnya gimana? Ya kepental. Frozen. Kalau Frozen? Tetap. No. Oten nih kayaknya nih. Selamat pagi Frozen Tony. Ya. Baik. Pagi. Kak Projen. Pagi Kak Projen. Projen belum ngomong jam. Ya. Kirain kumparan gue mungkin di sini. Gak ada suaranya. Yuk ada lagi yuk yang mau naik. Wih, banyak coinnya. Coinnya siapa? Apaan sih? Ada suara lebih. Oh, buset. Bergelimangan koin di sini, tapi target gue sama sekali nggak tembus. Allahu Akbar, kau jangan ngadi-ngadi. Gua mau ini deh. Binlah. Ini coba. 4, 9, Ini. 9. Oh, gue mau ubah. Gue mau ubah yang lebih seru. Padahal 4, 4, 9 kan? Apa tuh? 44 kan? Bisa lah kan? Bisa. Berapa ya? Oke. Rising Stars. Nomor 5. Inter. Hebat. Mawar 100k. Subhanallah. Kok begitu sih? Ada K-nya kan jangkrik ya? Kok gitu sih? Ngadi-ngadi mau nyari. Iya, kok gitu sih? Ya. Lalu edit like kok 100k sih? Jangan 100k dong. Ini Ustadz Premi nggak kesini sama sekali kayaknya. Enggak. Wah, awas. Dapat premi baru besok.
Ayo Ten biar nggak ngantuk yuk. Bisa yuk. Mungkin bisa niru salah satu bapak gereja yang gagal barusan. Bapak gereja gagal. Bisa yuk. Dukung Sopiatun Mikana kiamat Nabi Luga jadi molaf. Amin. Bapak gereja menangis melihat jemaatnya yang berkurang. Pasti menuju kemana ya gak tahu. Bacain baik-baik aja lah. Tenda pada libur besok mau sekolah. Oh iya, malam minggu sekarang ya. Kiamat nggak bisa molok terhalang. Astagfirullah. Udah kan? Nah, udah tuh mantep. Ayo mulai Gi. Yuk tembusin yuk hostnya yuk. Tembusin yuk. Kasihan yuk. Kasihan pula. Pasti Ustaz harus tidur nih. Lu ngecas ya? Gak lama lagi pendeta gereja jadi malam. Oten istirahat ngumpulin lagi nanti pagi pargoy. Mulut netizen bisa-bisa aja ya buat kayak gini ya.